Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Salam rumah untuk Anda semua. Hari ini kita akan membahas topik tentang 75 tahun 7 krisis. Waduh, apa itu ya 75 tahun 7 krisis? Sebelum kita lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi dunia investasi properti. Saya juga menjadi salah seorang dosen di Sekolah Properti Terkemuka Indonesia. Dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti yang ingin belajar lebih lanjut. Nah, 75 tahun 7 krisis. Jadi idenya saya dapat dari Ray Dalio. Sobat properti bisa lihat, bisa cek YouTube-nya Ray Dalio di How the Economic Machine Works. Anda bisa cek link YouTube-nya di sini. Jadi yang Ray Dalio ini digadang-gadang menjadi penggantinya George Soros. Ya, jadi emang ini orang pinter banget sih. Dan di dalam video tersebut dia menyebutkan tentang short term debt cycle, itu adalah siklus hutang jangka pendek. Terus ada long term debt cycle, itu adalah siklus hutang jangka panjang. Nah, short term debt cycle itu bervariasi antara 8-10 tahun. Sedangkan long term debt cycle itu bervariasi antara 75 tahun sampai 100 tahun. Jadi si Ray Dalio mengatakan seperti itu. Nah, grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Ternyata saya melakukan riset kecil di Indonesia dalam 75 tahun 1945 dari sejak kita merdeka sampai sekarang tahun 2020, 75 tahun Indonesia mengalami 7 krisis. Ya, jadi setiap negara waktu krisisnya beda-beda semua ya, sobat properti. Nah, jadi di Indonesia ini pertama kali di dalam krisis tahun 1949. Jadi waktu itu memang sangat bisa dimaklumin sekali karena saat itu adalah masa-masa kemerdekaan di awal. Karena masih dalam balancing penyimbangan, jadi terjadi krisis kecil, jadi still oke lah. Nah, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, ya kan tahun 1965, nah disinilah krisis besar di Indonesia terjadi. Ya, 1965 itu Indonesia mengalami hiperinflasi sampai 600%. Luar biasa sobat properti. Karena salah satu faktor utamanya itu Indonesia tuh karena nggak ada uang, dia cetak uang terus gitu loh. Terus kemudian akhirnya sampai terjadi berbuntuk sama Sanring. Sanring itu pemotongan mata uang gitu loh. Nah, kalau dari ceritanya mamaku yang mengalami kondisi tahun 1965, beliau ingat adalah pada saat itu anak-anak di jalanan semua pada pegang mata uang yang besar gitu loh. Ya, jadi itu adalah suatu pemandangan yang aneh. Jadi ibaratnya kayak sama kamu ngelihat anak sekarang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu jalan-jalan keliling semua pada pegang uang 100.000. Kurang lebih kayak begitu gambarannya. Ya. Jadi kondisi saat itu sangat kacau, sangat chaos. Dan itu saya kategorikan sebagai satu krisis besar di Indonesia. Jadi 75 tahun 7 krisis, Indonesia mengalami 1 krisis besar, 2 krisis sedang, dan 4 krisis kecil. Ya, tadi 1949 krisis kecil, 1965 krisis besar. Nah, lalu krisis berikutnya itu terjadi pada tahun 1974. Ya, of course setelah terjadi krisis pasti akan ada up ya. Habis gelap terbit terang itu udah pasti ada. Ada atas, ada bawah, ada naik, ada turun, itu ada hitam, ada putih, dan itu pasti selalu ada, sobat properti. Nah, ini yang kita perlu pelajarin. Nah, 1974 itu terjadi satu peristiwa yang namanya malari. Malari itu singkatan dari Malapetaka 15 Januari, karena itu terjadi 15 Januari 1974. Di mana diawali dengan demonstrasi daripada mahasiswa yang diikuti dengan kerusuhan sosial. Jadi waktu itu Indonesia masih zaman itu masih berasa anti Jepang gitu loh ya kan. Nah, dan kala itu 15 Januari 1974 itu Perdana Menteri Jepang pertama kali datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan diplomasi dengan Indonesia. Jadi waktu itu jadi kerusuhan sosial yang menyebabkan inflasi mencapai 33% ya. Dan ini saya kategorikan sebagai krisis sedang. Nah, lalu kemudian 1986 terjadi krisis kecil ya, lalu berlanjut ke 1998 di mana saat itu dikenal dengan istilah krisis moneter, krismon di Asia. Jadi 98 itu inflasi sampai mencapai 78%.
Dan waktu itu aku juga sempat ngalamin di mana deposito itu waktu itu bunganya 60%. Ya, bayangin ya, deposito bunganya 60%. Karena harus mengimbangi inflasinya gitu loh. Jadi supaya kenapa pemerintah bikin deposito 60% supaya uangnya itu nggak pada keluar gitu loh, ya nggak pada diras gitu loh. Jadi orang tetap akan nabung ke bank gitu loh. Karena memang kondisi saat itu kepercayaan akan bank itu agak berkurang ya. Nah, jadi tahun 98 ini di mana akhirnya berbuntut pada kerusuhan sosial ya. Jadi pada bulan Mei, tepatnya Mei 1998, dan juga diakhiri dengan berakhirnya Orde Baru dan dimulainya zaman reformasi. Tahun 1998 ini saya kategorikan sebagai krisis sedang. Nah, jadi udah ada krisis besarnya 1965, krisis sedangnya 1974 sama 1998 ya, Sobat Properti. Nah, lalu kemudian krisis berikutnya terjadi di tahun 2008. Nah, tahun 2008 ini terjadi subprime mortgage. Subprime mortgage ini kejadiannya di Amerika. Jadi buat si Amerika, subprime mortgage ini adalah krisis besar buat mereka. Tapi imbas ke kitanya nggak terlalu besar karena tahun 2008 Indonesia mengalami inflasi sebesar sekitar around 11%, masih fine lah. Dan ini saya kategorikan sebagai krisis kecil ya, Sobat Properti. Nah, itu jadi tahun 2008. Nah, kemudian yang paling baru berikutnya adalah tahun 2020. Nah, 2020 nih yang sekarang kita alamin karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kenyataannya, menariknya adalah ketika banyak orang gembar-gembor di PHK di sana sini di PHK ya, inflasi itu hanya 2% loh Sobat Properti. Jadi kayak oh my god, ini krisis berarti termasuk kategori kecil gitu loh. It's nothing compared to 1965 yang inflasinya sampai hiper dan sampai 600%. Jadi kali ini krisis tahun 2020 itu nggak ada apa-apanya, ini krisis kecil Sobat Properti. Jadi kita nggak perlu takut. Negara kita sudah 75 tahun merdeka dan kita sudah mengalami 7 krisis, 1 krisis besar dan 2 krisis sedang, dan itu kita sudah lalui dengan baik. Itu saja yang krisis besar kita bisa lalui, apalagi yang ini krisis kecil Sobat Properti. Dunia belum berakhir ya. Kita harus tetap bergerak. Kita harus tetap belajar. Kita harus bisa berubah ya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi Sobat Properti, krisis 2020 ini adalah krisis kecil Sobat Properti. Nggak perlu khawatir. Terus belajar, terus semangat. Yakin kita pasti bisa lalui. Jadi Sobat Properti ingat untuk subscribe dan like ya YouTube channel saya, dan silakan berikan komen tentang topik-topik apa yang mau Anda bahas, yang Anda inginkan agar dibahas oleh saya. Siapa tahu nanti saya bisa akan membahasnya di video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, salam investasi properti secara cerdas.